ANS 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 Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dijawab ya. Oke guys, welcome back again with me. Iya, di sini kita akan membahas sebuah audio amplifier ya. Namun hanya low class atau kelas bawah ya guys ya. Nama saya adalah Muhammad Irfan Eriansyah dengan NIM D400190085. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum kita memasuki ke rangkaian, kita harus paham betul dengan apa itu audio amplifier. Langsung saja kita bahas. Oke. Apa sih audio amplifier ya? Ini adalah hardware-nya. Audio amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara, yaitu memperkuat sinyal arus dan tegangan listrik dari inputnya menjadi arus listrik dan tegangan yang lebih besar di bagian outputnya, guys. Jadi contohnya pada orang azan ya, guys ya. Suara manusia itu kan kecil ya. Lalu, suara yang kecil itu akan diperbesar oleh rangkaian audio amplifier, guys. Jadi di dalam audio amplifier ada yang dinamakan gain. Gain adalah besarnya penguatan atau merupakan hasil bagi dari daya di bagian output dengan daya di bagian input dalam bentuk fungsi frekuensi. Ukuran gain ini biasanya memakai desibel atau dB. Jadi simpelnya gini guys, input suara kita misalnya mempunyai tegangan 2 volt ya, naik turunnya 2 volt. Lalu di bagian outputnya, output suaranya mempunyai tegangan 8 volt. Jadi gainnya dapat dihitung ya dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Berarti gainnya adalah 4 kali guys. Simple bukan? Mudah dipahami kan? Let's go, lanjut lagi lah. Kemudian mekanisme kerja dari audio amplifier. Tentu saja ya, kita membutuhkan sebuah input. Inputnya dapat berupa CD, DVD, player, tape, radio, mikrofon, MP3, dan lain sebagainya ya guys ya. Di sini inputnya. Kemudian suara di input tadi akan masuk ke penguat awal ya guys, atau preamplifier. Kemudian setelah masuk penguatan awal, kita sesuaiin lagi ya nada-nadanya boy, atau sering kita sebut equalizer yang di Google Play Music itu loh, tahu kan? Oke, setelah diatur nadanya, langsung menuju ke penguatan akhir atau power amplifier guys. Di power amplifier ini akan terjadi pembesaran sinyal suara sehingga suaranya dapat terdengar lebih besar, kemudian di outputkan dengan menggunakan speaker.
Di sini catu daya kita gunakan sebagai sumber ya, sumber tegangan atau tegangan rangkaian ya, sebagai sumber tegangan rangkaian. Jadi, penguatan awal dapat berfungsi sebagai penyangga dan penyesuai level dari masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengatur nada ya guys ya. Berarti di sini kita sesuaiin dulu ya level-level ya. Lanjut ya ke pengatur nada. Seperti yang saya jelaskan, pengatur nada atau tone control yang bertujuan menyamakan equalizer suara yang dihasilkan pada speaker agar sesuai dengan aslinya atau ya disebut hi-fi. Setelah masuk ke tone control, akan diolah di power amplifier. Seperti yang saya sebutkan tadi, di power amplifier ini bertujuan memperkuat sinyal dari pengatur nada agar bisa menggetarkan membran speaker. Wow, menggetarkan. Asik. Kemudian di-outputkan lagi dengan di-outputkan menggunakan speaker. Tahu kan ya speaker? Speaker berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Kemudian power supply ya, power supply yang ini ya, pencatu daya ini ya. Power supply merupakan rangkaian pencatu daya untuk semua rangkaian. Di sini kita akan menggunakan sebagai sumber tegangan, guys. Di rangkaian nanti yang akan saya bahas, saya menggunakan IC LM386. Wow, apa itu? IC LM386 yaitu IC yang digunakan untuk memperbesar sinyal suara. IC LM386 adalah IC yang bisa digunakan dalam power amplifier mini atau speaker aktif. Keuntungan IC ini adalah konsumsi daya yang rendah dan hasil penguatan yang cukup baik. Wow, baik juga ya keuntungannya. Untuk mendapatkan penguatan yang lebih besar dapat dilakukan dengan menambahkan resistor pada kaki pin 1 dan 8. Jadi, untuk memperoleh nilai gain yang lebih besar dari 20 ya, nanti kita akan menambahkan sebuah resistor dalam antara kaki pin 1 dan 8 sehingga dapat diperoleh gain yang lebih besar dari 20 kali guys, sehingga perbesaran lebih mantul guys. Kemudian ini adalah kaki atau pin ya dari IC LM386. Jadi di sini ada kaki 8 kaki ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki 1 dan 8 adalah kaki gain ya. Kemudian 1 2 adalah input sinyal. Kemudian kaki 4 adalah ground atau grounding. Kemudian kaki 5 adalah outputnya, output yang dihasilkan. Kemudian kaki 6 adalah VS atau kita menggunakan pencatu daya tadi ya. Kemudian 7 adalah bypass untuk menghubungkan dengan kapasitor decoupling. Di kaki 2 ini sifatnya adalah inverting input ya guys. Ya, inverting itu begini guys. Kalau ini kan dihubungkan dengan power ya. Jadi kalau powernya itu positif, di inverting berarti dikembalikan ya guys. Berarti outputnya akan negatif guys. Kemudian di sini adalah input sinyal positif.
Input sinyal positif ya inputan bagi sinyal positif ya guys ya. Ini gain ya. Gain itu di pin 1 dan pin 8. Gain berfungsi untuk pengaturan gain. Jika kedua pin dibiarkan terbuka, gainnya akan sama dengan 20. Nah, apa yang saya bilang tadi, ya kalau ini cuma digabungkan gini doang ya, atau terbuka, nggak usah digabungkan ya, terbuka, maka gainnya cuma 20 kali guys ya. Tapi keuntungan dapat dikendalikan dengan menempatkan sebuah resistor dan sebuah kapasitor di antaranya. Nah, nanti kita akan menggunakan sebuah resistor dan kapasitor di antara kaki 1 dan kaki 8 supaya apa? Supaya gain yang dihasilkan lebih besar dari 20 guys. Menurut datasheet dari ICLM ini, tegangan gainnya dapat berkisar antara 20 sampai 200 kali lipat ya guys. Menakjubkan. Ya ini sudah saya jelaskan ya, ground dihubungkan ke ground satu daya. Ya ini sudah. Nah, bypass digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling ya guys ya. Apa sih decoupling ya? Gini aja guys, gampangannya decoupling sebagai menstabilisator ya. Kalau kita nggak tahu, oke. Oke guys, ini adalah rangkaian dari audio amplifier. Jadi di sini kita menggunakan IC LM386 yang kita ketahui bahwa IC LM386 ini digunakan untuk menguatkan suara atau menguatkan tegangan audio ya. Jadi mekanisme dari rangkaian ini seperti yang di slide tadi, bahwa dimulai dari input audio, lalu masuk ke preamplifier atau penguatan awal, setelah itu masuk di pengaturan nada atau tone control ya. Selanjutnya setelah diatur nadanya, yaitu masuk ke penguatan akhir atau penguatan final atau power amplifiernya. Ya di sini terjadi peningkatan atau penguatan suara. Selanjutnya kita menggunakan output speaker ya. Kita ketahui bahwa speaker itu berfungsi untuk mengubah sinyal arus menjadi sinyal suara ya. Oke, secara detailnya begini. Pertama, kita menginputkan audio kita, langsung dikuatkan di C input ini atau preamplifier. Lalu di sini terjadi pengontrolan nada atau tone control ya. Di sini kita menggunakan resistor adjustable sebagai pengaturan volume. Rangkaian ini terhubung dengan pin 3 dari IC LM386, di mana menurut datasheet kaki 3 ini bersifat non-inverting. Jadi ketika di sini bernilai positif, maka outputnya juga akan positif. Lalu pin 2 dari IC LM386 ini dihubungkan dengan rangkaian ini power dan kapasitor, di mana menurut datasheet mempunyai sifat yaitu inverting, yaitu berkebalikan ya. Jadi ketika di sini ada positif di inverting, maka outputnya akan menjadi negatif. Begitu ya teman-teman. Lalu kaki 4 dari ICLM ini sebagai ground atau grounding, langsung dihubungkan dengan ground. Kaki 7 dari rangkaian LM386 ini terhubung dengan kapasitor yang berfungsi sebagai penghubung kapasitor decoupling ya. Jadi kapasitor decoupling dapat berfungsi sebagai stabilisator, itu gampangannya. Lalu kaki 5 dari ICLM 386 ini adalah output ya. Di sini kita menggunakan
dua buah komponen, yaitu kapasitor dan satu buah resistor atau minres 10R. Lalu di sini ada C output sebagai filter ya. Kemudian outputnya kita menggunakan speaker. Lalu kaki 1 dan 8 menurut datasheet adalah sebagai kaki gain ya. Menurut datasheet yang ada di Google bahwa jika kaki 1 dan 8 ini tidak dihubungkan atau terbuka, maka gainnya adalah 20 kali aja ya. Namun di sini kita menggunakan komponen kapasitor dan resistor 10R, di mana menurut datasheet jika dihubungkan dengan resistor dan kapasitor, maka gain yang didapat antara 20 sampai 200 kali lipat. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mensimulasikannya ya. Jadi awalnya kita harus memasukkan audionya di sini ya. Di sini saya sudah memasukkannya. Oke saja ya. Untuk melihat perbedaannya kita ganti aja dulu ke 5,6 nanofarad. Oke. Langsung untuk resistor adjustable sebagai pengaturan volume kita setting ke 50 ya teman-teman. Setting ke 50. Oke. Di sini kita harus men-settingnya terlebih dahulu ya. Untuk men-setting klik kanan, lalu edit graph. Nah, di sini terserah teman-teman, start time-nya itu dimulai. Audionya dimulai dari detik 0. Terus berhentinya sampai detik ke-5. Terus kita harus memilih di sini kita memilih mono karena sumber suaranya cuma satu ya. Terus loop time kita memilih 1. Loop time itu begini guys, kita berhitung 1 sampai 3, 1, 2, 3 itu loop time-nya 1. Kalau loop time-nya 3 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu teman-teman, paham kan? Kita oke saja. Tidak hanya cukup begitu, kita harus men-setting bahwa add trace. Oke teman-teman, di sini kita memilih input. Jadi ketika ini kan input, maka grafik ini akan menampilkan sinyal di input ini ya guys. Menampilkan audio input di sini. Di sini juga kita harus edit juga. Seperti tadi 5 dengan loop time 1, yang lain biarkan saja. Dan di address bahwa prop 1 dengan output. Oke. Jadi output ini grafik ini akan memunculkan sinyal atau grafik dari output ini teman-teman. Untuk memulai simulasi, klik kanan langsung simulasikan graph atau dapat menggunakan space. Oke teman-teman, di sini kita harus menunggu rangkaian ini membutuhkan waktu untuk memproses audionya teman-teman. Jadi kita tunggu saja ya, nggak lama kok. I'm going on during this time. Oke teman-teman, ini sudah muncul ya grafiknya. Kita lihat dulu. Wow, ini grafik tertinggi dapat dilihat antara 600 sampai 800, kita kira-kira 750 saja. Lalu di sini paling bawah ya mendekati min 800 ya. Ini adalah suara asli dari audionya. Lalu kita simulasikan dengan outputnya. Seperti biasa simulate graph atau space. Dan seperti biasanya lagi kita menunggu agar memproses. Ya dapat dilihat teman-teman, sinyalnya grafiknya sudah muncul ya. Ini adalah grafik dari
output audionya ya guys. Jadi yang grafik yang pertama tadi terlihat bahwa grafik tertingginya adalah 700 ya, 750 ya. Tapi di sini sudah lebih dari 1 volt ya. Dan grafik terrendahnya yaitu sudah melebihi min 2,5 volt. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya penguatan audio atau penguatan suara. Lalu kita akan mencoba merubah nilai dari kapasitor. Kita menggunakan 10 nano 10,6 nanofarad, dan ini kita 100 kan ya volumenya atau resistor adjustable-nya. Di sini kita hanya akan mensimulasikan di output audio analisis. Karena apa? Karena di input audio analisis ini kan ini hanya menampilkan grafik dari ini. Nah, input ini tidak berpengaruh dengan komponen manapun dari kiri ya guys ya. Yang berpengaruh itu adalah outputnya. Jadi kita akan simulasikannya. Oke teman-teman, jangan lelah untuk menunggu, nikmatin saja prosesnya. Oke, gak lama kok. Kita tunggu, hampir selesai. Dan oke. Ini teman-teman sudah terlihat grafiknya, dimana setelah kita amati terjadi perubahan grafik di sekitar sini, terjadi penguatan sinyal, tegangan sinyal ya, yang tadinya di bawah 1, kemudian ini sudah melewati dari 1 volt ya teman-teman. Terus di sini kita kira-kira mungkin hampir sama dengan yang tadi, namun terdapat sinyal yang rata ya teman-teman. Jadi sebuah audio amplifier yang baik itu akan menampilkan bentuk grafik yang sama dengan audio inputnya ya. Namun kok berbeda dengan yang ini? Perlu diketahui bahwa teman-teman bahwa adanya noise ya teman-teman. Noise itu adalah kecacatan suara atau kebisingan, atau teman-teman biasa mendengarnya dengan kresek-kresek ya. Jadi noise itu membuat grafiknya menjadi datar seperti ini. Oke teman-teman, dapat disimpulkan bahwa dua komponen ini dapat berpengaruh di tinggi rendahnya grafik ya, atau penguatannya ya. Oke guys, itu saja yang dapat saya jelaskan. Tunggu terus video-video berikutnya. Thank you very much for watching in my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.